membawa bekal secukupnya. Benar, saudara. Pagi-pagi sekitar jam 1.30 terdengar bom meledak, suara senapan di mana-mana, dan kami lari. Saya menggendong anak saya yang namanya Debbie pada waktu umur 10 tahun, dan istri saya menggendong Airin umur 4 tahun. Dalam keadaan panik, istri tidak bisa bergerak, sehingga saya harus mengatakan kepada salah satu siswa, tolong gendong Airin dan lari. Nah, saya tidak tahu karena gelap siapa yang menggendong Airin, tetapi ada seseorang yang menggendong Airin kemudian lari, dan kami semua lari ke hutan. Sampai di tengah hutan saya mencoba memastikan bahwa masing-masing masih hidup. Itulah sebabnya saya absen satu demi satu, tapi saya kehilangan 2 orang, yaitu 1 siswa dengan 1 anak saya yang bernama Airin pada waktu umur 4 tahun. Ini keadaan mati dan hidup, saudara. Jadi sebagai seorang ayah, saya merasakan sesuatu yang sulit dalam hati saya. Saya menangis. Saya berlutut di hadapan Tuhan. Saya mengatakan, Tuhan, saya tidak mau terjadi apa-apa dengan anak saya, Airin. Saya tidak mau Airin mati karena situasi ini. Dan sebagai seorang ayah, saudara, saya mempertaruhkan nyawa saya. Saya jalan keliling, saya mencari Airin. Dan setelah 4 jam saya coba mencari, saya belum menemukan. Dan saya masih ingat sekali, saya duduk di atas rumput. Saya menutup mata saya dan saya mulai berdoa dalam roh. Akhirnya saya berdiri, saya tutup mata, saya berdoa, dan saya jatuh. Saya jatuh dan kemudian saya seperti perosotan begitu menuju ke sebuah jurang, dan di sanalah saya berjumpa dengan anak saya. Saudara-saudara, pada waktu saya memeluk Airin, saya mendapatkan pewahyuan. Terhilang adalah pengalaman yang buruk, tetapi memiliki seorang yang Anda cintai dan orang itu hilang jauh lebih buruk. Saya merasakan betapa luar biasanya kasih Allah kepada saya dan saudara. Tiba-tiba saya dapat pewahyuan. Saya mulai dapat memahami mengapa Allah menjadi manusia, Yesus Kristus, kemudian dia mati di kayu salib, karena dia ingin setiap kita yang terhilang, pada akhirnya kita kembali kepada pangkuannya melalui kasih dan pengorbanannya. Saudara-saudara, kayu salib adalah lambang kasih Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan harga apapun juga. Melalui pengorbanan Kristus, kita semua pada akhirnya mengalami apa yang namanya pemilihan. Kita dipilih oleh karena mengalami percikan darah Yesus. Mari kita akan membaca ayat itu di dalam ayat yang ketiga, saudara, atau ayat yang kedua lebih dahulu, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas hidup kamu. Melalui percikan darahnya, kita dikuduskan, kita diampuni, kita dimaafkan, kita disucikan, kita dikhususkan, sehingga kita kembali sebagai umat Allah. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, kita dipilih karena kita menerima rekomendasi percikan darah Yesus. Saya menggunakan ilustrasi ini sekali lagi untuk menggambarkan bahwa kalau kita bisa dipilih oleh Tuhan menjadi umatnya, menjadi hambanya, bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita terkesan saleh, bukan karena kita pinter, bukan karena kita hafal Alkitab, bukan karena kita punya doktor teologi. Kita dipilih oleh Tuhan karena kebaikannya melalui percikan darah Yesus. Jadi begini, saudara mungkin pernah mendengar berkali-kali bahwa saya pernah melamar masuk Akabri.
Tahun 84 itu saya, karena tidak punya duit untuk kuliah, saya coba-coba melamar Akabri. Dan saya sudah mendaftar dan ikut semua tes, saudara. Saya masih ingat, ada tes kesehatan, ada tes mental ideologi, tes kecerdasan, semua lulus. Sehingga setelah semua lulus, tinggal satu yang namanya sidang penentuan terakhir. Saya masih ingat kami semua harus berada di Akademi Kepolisian di Serondol, Semarang. Dan hari itu saya dipanggil dengan nomor urut dan saya harus menyerahkan surat. Surat itu tidak boleh dibuka karena itu rekomendasi dari Koramil dan kepolisian. Setelah surat itu saya serahkan, saya ditanya, kamu memilih jurusan apa? Waktu itu saya begitu yakin, kepolisian, siap. Kemudian kami semua suruh menunggu jam 5 sore akan diumumkan apakah dipilih atau tidak, diterima atau tidak. Ternyata setelah tunggu dengan harap-harap cemas, nomor urut saya tidak muncul. Artinya saya tidak dipilih. Saya harus pulang, dan waktu saya pulang, saya melihat orang-orang di rumah sangat kecewa melihat wajah saya. Besoknya, salah satu dari Koramil itu bertanya, Wiratno, kowe ketompo pora? Ya, dalam bahasa Jawa, kamu diterima atau tidak? Saya mengatakan, tidak, Pak. Saya tidak diterima. Kamu tahu enggak kenapa kamu tidak diterima? Tidak tahu, Pak. Nah, itu surat sangat menentukan, rekomendasi itu. Menurut rekomendasi itu, bapakmu itu tersangkut G30 SPKI golongan C. Jadi kamu termasuk tidak bersih lingkungan. Nah, saudara-saudara, yang membuat saya tidak dipilih bukan karena saya tidak lulus tes, tetapi karena rekomendasi. Saya dianggap tidak bersih lingkungan. Saya mau pakai ilustrasi ini untuk kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Fakta bahwa kita dipilih itu sangat ditentukan oleh rekomendasi percikan darah Yesus. Amin. Jadi siapapun yang sudah menerima Yesus dan percaya kepada kuasa darahnya, percaya kepada kuasa salibnya, Anda mendapatkan rekomendasi untuk diangkat kembali menjadi anak-anak Allah. Dosamu diampuni, engkau mendapatkan keselamatan, engkau berhak menerima kekekalan, dan engkau berhak menerima semua berkat yang sudah disediakan oleh Allah. Apa itu? Di bawahnya ada, saudara-saudara. Berkat apa? Yang namanya damai sejahtera, kasih karunia, dan damai sejahtera melimpah atas kamu. Orang-orang yang sudah menerima Kristus, Anda berhak menerima damai sejahtera dari Allah. Saudara, damai sejahtera dan kasih karunia itu berhubungan erat sekali. Kalau saudara membaca surat-surat Rasul Paulus, Rasul Petrus, selalu dua kata ini berbarengan muncul, yaitu kiranya kasih karunia dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Orang yang memahami tentang kasih karunia, kita semua menerima kasih karunia Bapa melalui pengorbanan Kristus, sehingga kita diangkat menjadi anak-anak Allah, menerima pengampunan. Maka orang yang sudah percaya dan berjalan dengan Yesus, ada banyak berkat yang tersedia bagi kita, saudara-saudara. Saya bisa mengatakan kepada saudara-saudara, tidak ada alasan untuk tidak hidup di dalam damai sejahtera. Mengapa? Putranya yang tunggal diberikan buat saudara mati di kayu salib untuk menebus saudara, mengembalikan saudara menjadi umat pilihan Allah. Yang kedua, kuasa darahnya melindungi saudara dari segala macam penyakit, segala macam kuasa kegelapan. Bahkan corona pun sanggup ditaklukkan oleh kuasa darah Yesus. Roh Kudusnya dikirimkan untuk kita, menyertai kita, menjadi pendamping, menuntun kita kepada kebenaran. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak bisa mengcounter kenyataan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi orang yang sudah menerima percikan darah Yesus, diberikan Roh Kudus untuk menyertai kehidupan kita, tidak ada alasan untuk tidak mengalami damai sejahtera.
Bukankah damai itulah yang Tuhan berikan kepada kita? Yesus pernah mengatakan, damai yang aku berikan berbeda dengan damai yang diberikan oleh dunia ini. Bedanya di mana? Damai di dunia ini bergantung dari apa yang dilihat dan apa yang dirasa. Tapi damai sejahtera yang ada di dalam hati karena Kristus tinggal di dalam diri kita adalah damai yang tidak bisa dipengaruhi atau diganggu oleh apa saja yang sedang terjadi. Bahkan saat Anda kena PHK, saat Anda sedang terancam dengan virus corona, saat Anda sedang menghadapi kesulitan dan pergumulan hidup, masih bisa merasakan ketenangan dari dalam. Karena apa? Jaminan. Kalau saya mati, saya masuk surga. Karena itu janji Tuhan. Yesus pernah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau saya menghadapi kenyataan yang sulit dalam hidup ini, saya punya kebenaran. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kalau saya menghadapi tantangan dari kuasa gelap, oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berbahagia karena kita menjadi umat pilihan Allah. Oleh karena itu izinkan saya mengingatkan saudara-saudara, jangan pernah menukar hak istimewa ini dengan yang lain-lain yang sifatnya sementara. Saya pernah mendengar ada orang-orang yang mengganti imannya, mengalihkan perhatian dari yang tadinya percaya kepada kuasa Yesus, akhirnya meninggalkan Yesus gara-gara ingin naik pangkat. Tidak sedikit yang gara-gara ingin mendapatkan teman hidup yang kaya, ada orang yang meninggalkan keyakinannya, berpindah agama. Saya juga sudah melihat di berbagai tempat orang-orang yang dengan mudah berganti nama oleh karena sudah tidak lagi percaya kepada Yesus. Padahal mereka pernah mengalami keajaiban, pernah dibaptis, pernah mengalami kuasa roh. Tapi begitu mudah mereka meninggalkan imannya karena mereka lupa bahwa kita adalah umat yang istimewa. Di hari Jumat Agung ini, saya mengajak saudara untuk merenungkan kembali pengorbanannya yang begitu besar bagi saudara, pengorbanannya yang begitu mahal bagi saudara. Jangan pernah menukar iman Anda kepada Yesus dengan yang lain-lain, apapun juga yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara. Yang berikutnya, saudara, saya memastikan kepada saudara bahwa di tengah-tengah situasi apapun juga, termasuk ancaman yang dibawa oleh COVID-19 ini, saya mau saudara tetap yakin bahwa kuasa darahnya melindungi kita. Dan kuasa darahnya bisa menjaga kita dan menyembuhkan penyakit kita. Kuasa darahnya dan kuasa rohnya memberikan proteksi sehingga apapun yang sedang kita hadapi, kita punya jaminan bahwa Allah akan menyertai dan menolong kita semuanya. Nah, saudara-saudara, saya tidak tahu situasi saudara pada hari ini. Tetapi saya merasakan begitu kuat di dalam hati saya, ada di antara saudara-saudara yang tidak lagi menghargai kuasa darah Yesus, tidak lagi menghargai kuasa salib Yesus. Buktinya apa? Saudara hidup sembrono, saudara hidup semaunya, bahkan saudara mulai meremehkan kebenaran firman, dan saudara sudah mulai jauh dari persekutuan. Dan akhirnya saudara mengalami kekeringan rohani. Hidup saudara mulai jauh dari kebahagiaan. Saudara bahkan sekarang lagi stres karena memikirkan rasa bersalah dan dosa yang bersarang di dalam hidup saudara. Ada kabar baik buat saudara. Di hari Jumat Agung ini, kasih-Nya masih tersedia bagi saudara-saudara. Saudara-saudara, mari kita akan berdoa. Dan saya mengajak saudara melihat dan memandang salib ini. Di kayu salib ini, semua kutuk telah dipatahkan, semua dosa bisa diampuni, semua kesalahan bisa dilupakan. Di kayu salib ini, semua penyakit bisa disembuhkan. Di kayu salib ini, semua masa lalu yang rusak bisa dipulihkan. Saya mau mengatakan kepada saudara, kalau hari ini saudara mengatakan kepada saya, Pak Paulus, saya mau kembali kepada salib Yesus, saya mau percaya kepada salib Yesus, saya mau percaya kepada kuasa darah Yesus,
saudara-saudara ambil keputusan yang benar. Karena saya mau berdoa, apapun yang sedang saudara hadapi, apapun yang sedang menghimpit kehidupan saudara, kembalilah kepada salib Yesus. Kalau mungkin saudara selama ini sudah mulai meragukan, bahkan sedang pikir-pikir untuk meninggalkan iman saudara, kembalilah sekarang. Allah mengasihi saudara. Dan dia membuka tangan lebar-lebar. Siapapun yang mau kembali seperti anak yang terhilang, Bapa itu langsung lari memeluk anak itu, memberi cincin, membuat pesta, menyambut karena anak yang terhilang kembali. Bapa di surga sangat senang apabila engkau membuat keputusan hari ini juga. Hari ini juga buat keputusan untuk datang kembali di kakinya, bertobat dan minta ampun atas dosa-dosa saudara. Kembalilah kepadanya, dan surga akan bersuka cita untuk saudara. Kalau saudara adalah orangnya dan mengatakan, Pak Paulus, saya mau kembali kepada Tuhan. Pak Paulus, saya mau dipulihkan. Pak Paulus, saya mau disembuhkan. Lihat salib ini. Dan bayangkanlah apa yang sedang dilakukan oleh Yesus di hari Jumat Agung. Dia mati di Golgota karena dia mengasihi saudara. Dia mati di Golgota karena dia mau engkau dipulihkan. Dia mati di Golgota supaya engkau menjadi umat pilihan, seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Kalau saudara mengatakan, Pak, saya mau berdoa, taruh tangan di dada, berdoa bersama dengan saya. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kami berdoa apabila beberapa tahun, beberapa minggu, beberapa bulan ini kami jauh dari Engkau. Tidak lagi berdoa, tidak lagi membaca firman, jauh dari persekutuan, tidak mengunjungi tempat ibadah. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami pada akhirnya melakukan hal-hal yang najis, hal-hal yang menjijikkan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu, aku berdoa agar Engkau mengampuni semua kesalahanku ya Bapa.